Anda menyaksikan spesial dialog bersama saya Cakri Miller. Pemirsa, kali ini spesial dialog akan mengangkat tema pengembangan ekosistem perfilman. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kualitas perfilman Indonesia dibutuhkan partisipasi semua pihak termasuk pemerintah. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan perfilman Indonesia, di studio telah hadir Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Badan Ekonomi Kreatif Bekraf, Endah Wahyu Sulistianti. Apa kabar Mbak Endah? Baik, selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga. Mbak Endah, ini kalau kita lihat dunia perfilman Indonesia di 2016 ini kita lihat sedang hangat-hangatnya, semangatnya sedang membara karena ada 3 film nih yang kita lihat, ada Tiga Darah, ada Apa Dengan Cinta 2 dan juga ada Warkop DKI yang juga menembus angka penjualan yang begitu tinggi. Ini kalau misalnya Mbak Endah sendiri melihat, mewakili dari pemerintah juga, bagaimana perkembangan perfilman Indonesia kita saat ini? Ya, memang tahun 2016 ini tahun spesial ya buat insan perfilman karena sudah sekian lama penonton Indonesia tidak sedemikian besar. Ada 3 film yang menembus 3 juta penonton, bahkan 3 juta penonton. Warkop DKI sendiri itu 6,8 juta penonton. Dan ada beberapa film lainnya yang di atas 1 juta penonton juga. Nah, ini menunjukkan bahwa gairah untuk memproduksi film dan apresiasi masyarakat juga meningkat gitu loh. Dan ini menjadi sinyal bahwa memang Indonesia sudah saatnya bangkit perfilmannya. Nah, semangat seperti ini juga mendorong juga para sinias perfilman atau para pelaku industri perfilman kita tidak terhadap ini mulai berkembangnya, mulai naik lagi film-film Indonesia. Bagaimana Bekraf sendiri melihat itu? Ya, Bekraf sendiri kan berdasarkan Perpres 72 tahun 2015 itu kan memang bertugas salah satunya mengembangkan ekosistem perfilman. Di situ ada subsektor film, animasi, dan video. Dan untuk mengembangkan perfilman, Bekraf harus bekerja sama dengan kementerian atau lembaga lain. Di antaranya yang paling utama adalah Kemendikbud, karena perintah dari Undang-Undang Perfilman Nomor 33 tahun 2009 itu mengamanatkan kementerian yang menangani pengembangan perfilman adalah kementerian menangani kebudayaan. Di situ kita sama-sama bekerja sama saat ini. Bersinergi seperti itu. Bersinergi. Apakah kaitannya jadinya nanti akan ikut serta terhadap konten dari film itu diproduksi atau seperti apa? Apa yang ingin ditegaskan lagi dari Undang-Undang Nomor 33 2009 tentang regulasi perfilman ini? Jadi kalau di regulasi ini dari tahun 2009 hingga saat ini Permendikbudnya masih dalam kajian ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera final ya. Di situ memang diatur beberapa tentang pengarsipan perfilman, ada pengutamaan insan film, ada tata cara pendaftaran dan perizinan film, dan juga ada soal perizinan. Nah, terkait perizinan, mungkin pemirsa yang atau penonton yang sering menikmati atau penikmat film ini, mungkin mereka juga suka membandingkan film Indonesia sudah banyak yang bagus-bagus kok. Tapi kalau dibandingkan dengan film impor juga tetap saja jumlah film impor yang masuk ke Indonesia perbandingannya tidak signifikan dibanding film Indonesia seperti itu. Apakah itu juga akan diatur terkait masuknya dan perizinan itu di? Sebenarnya dalam undang-undang sudah tegas sekali diatur bahwa perimbangan antara film Indonesia dengan film impor itu 60% layar atau bioskop harus menayangkan film Indonesia gitu. Jadi memang sudah saatnya kita menegakkan hukum itu. 60% Indonesia, berarti sisanya 40% adalah film impor seperti itu. Dengan ada aturan seperti itu dan sudah ditetapkan juga memang ada di undang-undang, bagaimana pelaku industri film kita melihat ya, itu tetap mendorong, justru menyemangati mereka untuk lebih sebenarnya giat berproduksi. Jadi memang memproduksi film tidak sesederhana ini ya. Jadi memang dalam memproduksi film itu kan membutuhkan modal, kapital, dan juga persiapan yang matang gitu kan. Jadi ada kekhawatiran kuota produksi film Indonesia ini sangat kurang. Ya, jadi seolah-olah menjadikan alasan film kita belum banyak, belum tumbuh, belum banyak produksi. Jadi peran di sinilah pemerintah harus bisa berusaha menstimulus para insan film ini untuk
memproduksi dan meningkatkan kuantitas dan kualitas filmnya. Oke, nah sejauh ini dari Bekraf sendiri, kalau Bekraf sendiri lingkupnya setengah dari proses produksi, distribusi dan konsumsi memang ada andil Bekraf di situ untuk bidang perfilman. Jadi memang karena kita dua kelembagaan yang memang bertanggung jawab terhadap pengembangan perfilman, dalam rantai nilai pengembangan perfilman itu ada dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi sampai apresiasi. Nah ini bisa dibagi wewenangnya antara Bekraf dengan Kemendikbud. Kemendikbud juga diamanatkan oleh undang-undang untuk membuat pusat pengembangan perfilman. Saat ini kita sudah banyak bekerja sama dengan mereka dalam membagi peran, terutama kreasi dan produksi memang lebih berat, itu menjadi wewenangnya Pusbang Film atau Kemendikbud ya. Udah distribusi, konsumsi dan selanjutnya ke apresiasi itu bisa bersinergi dengan Bekraf. Karena Bekraf kan memang lebih tanggung jawab dan fungsinya adalah pengembangan ekonominya. Gitu. Dan distribusinya sendiri apa andil Bekraf untuk sekarang film-film Indonesia juga sudah banyak, film-film Indonesia juga sudah ikut ke dalam festival-festival film internasional seperti itu Mbak Endah. Itu apakah itu juga salah satu andil distribusi dari Bekraf juga untuk memajukan perfilman Indonesia? Secara kebijakan dan regulasi Bekraf mengusulkan waktu itu perfilman dikeluarkan dari daftar negatif investasi. Sebelumnya tahun 2015 perfilman itu masih di bidang usaha, eksibisi ya. Eksibisi itu termasuk layar, bioskop, peredaran, itu distribusi di sana dan juga produksi itu masih masuk dalam daftar negatif. Saat ini Perpresnya sudah direvisi dan semua sudah dikeluarkan, jadi untuk menstimulus bidang usaha ini semuanya sekarang bisa termasuk distribusi film. Baik, kita akan lanjutkan perbincangannya di segmen berikutnya Mbak Endah. Pemirsa tetaplah bersama Spesial Dialog, kami akan kembali usai jeda.